Buah-buahan di Jepang terkenal dengan harganya yang fantastis mahal. Salah satunya buah yang akan kita bahas kali ini yaitu buah pir. Buah pir Jepang varietas ini dibanderol dengan harga mulai dari 1,1 juta per buah dengan berat lebih dari 2 kg. Kenapa buah-buahan di Jepang sangat mahal? Yuk kita ulas. Tidak semua buah-buahan di Jepang memiliki harga yang fantastis. Untuk menentukan harga tinggi harus memiliki izin dan sertifikat dari Koperasi Pertanian di Jepang. Untuk memperoleh izin itu, Koperasi Pertanian Jepang menentukan standar ukuran dan kualitas buah yang harus dilampaui sehingga dinyatakan lulus uji. Setelah lulus uji, petani Jepang bisa menjualnya dengan harga yang fantastis. Bagaimana buah-buahan di Jepang bisa memiliki kualitas yang sangat bagus? Saya akan mengajak kamu semua menjelajahi kebun pertanian buah pir nasi yang terletak di wilayah Kanto di Jepang yang dimiliki oleh Kaju Suzuki. Pertanian di kebun ini memiliki tahapan penting yang harus dilalui agar mendapatkan produksi dan kualitas yang tinggi. Sebelum proses penyiapan lahan, hal lain yang tak kalah penting adalah pemilihan bibit buah pir. Petani Jepang membeli bibit buah pir yang bersertifikat dan berumur lebih dari 2 tahun. Jika lahan sudah siap, petani akan mulai menanam pada lubang yang disediakan. Bibit pohon buah pir ditanam pada musim semi antar bulan Maret hingga Mei. Sehingga pada musim gugur, daun bibit ini akan berjatuhan dan terlihat seperti pohon yang sudah mati. Waktu yang ideal untuk menanam buah pir adalah pada musim semi. Hal itu dikarenakan suhu yang mulai naik dan tanah menjadi hangat. Ini membutuhkan perawatan khusus hingga 1-2 tahun lamanya sampai pohon ini mulai berbuah. Namun pohon pir akan menghasilkan buah terbaiknya setelah musim panen tahun berikutnya. Berbagai macam perawatan dilakukan seperti pembersihan lahan dari gulma dan potongan tangkai yang mengering. Petani juga akan membuat drainase di samping pohon untuk menggemburkan tanah dan membuang air yang berlebih. Sementara itu, petani akan membuat pupuk organik sendiri dengan takaran tertentu. Setelah 2 tahun dari masa penanaman, petani akan memangkas ranting yang dinilai kurang berguna tidak akan berbuah lebat. Untuk memudahkan perawatan dan panen, ranting yang baru tumbuh akan dibengkokkan sejajar dengan kerangkai yang sudah disediakan. Proses ini membantu menghasilkan pir yang berkualitas, karena selain untuk memudahkan perawatan, proses ini juga bertujuan agar sirkulasi udara dapat mengalir dengan baik di antara dedaunan. Setelah memasuki musim semi, pohon akan mulai tumbuh bunga dan dedaunan. Selain memanfaatkan perkawinan serbuk sari dan putik bunga secara alami, petani juga akan melakukan proses penyerbukan buatan menggunakan kompresor bertekanan rendah agar penyerbukan lebih optimal. Pada pertengahan musim semi bakal buah mulai muncul, begitu juga dengan rumput gulma yang dinilai sebagai parasit. Sehingga petani akan melakukan perawatan memangkas rumput gulma. Sementara itu, petani lain akan memasang jaring untuk menghindari serangan dari hama burung, terutama burung beo. Setelah semua ladang tertutup jaring, tahapan selanjutnya adalah penyemprotan pestisida untuk melindungi buah agar terhindar dari serangan serangga dan penyakit.
Setelah bakal buah mulai tumbuh, petani akan memangkas bakal buah yang tidak sesuai dengan kriteria. Mereka memiliki panduan khusus untuk menentukan buah mana yang harus dipangkas. Pemangkasan bakal buah ini juga bertujuan untuk memfokuskan nutrisi pada buah-buah pilihan tadi sehingga dapat berkembang dengan maksimal. Walaupun ladang sudah tertutup rapat oleh jaring, terkadang burung beo masih bisa memasuki ladang dan bahkan membuat sarang. Buah pir mulai matang di bulan September atau akhir musim gugur dan awal musim dingin. Karena buah pir menjadi hadiah istimewa bagi orang Jepang, biasanya orang-orang akan memesannya dengan mengukir nama mereka pada buah pir yang belum matang. Pemesanan ini melalui website. Tahapan panen dilakukan pada bulan Oktober. Pada awal panen, petani akan memilih buah dengan kematangan sedang, sehingga proses panen dilakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kematangan buah. Setelah proses panen, buah pir kemudian disiapkan untuk dijual di pasaran lokal maupun diekspor.